بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan usia orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur-umur mereka menjadi usia yang sama, yaitu mereka menjadi remaja dengan usia 33 tahun sebagaimana yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak memiliki jenggot, tidak pula berkumis. Dan mereka akan memasuki surga tersebut dalam keadaan telanjang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pakaian dari surga, pakaian yang tidak pernah usang, pakaian yang tidak akan pernah menjadi tua, sebagaimana tidak pernahnya mereka menjadi tua di dalam surga. Mereka terus merasakan kepemudaan tersebut, dan mereka terus merasakan kenikmatan bersama dengan istri-istri mereka di dalam al-jannah. Kita lanjutkan kembali, masih menjelaskan tentang umur penduduk surga. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, lakin rawat Tirmidzi fi jami'ihi aydan. Akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam jami'nya, maksudnya dalam Sunan Tirmidzi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan sunan, sebagian lagi ada yang menyebutnya Jami'ut Tirmidzi. Ada pula yang menyebutnya Sahihut Tirmidzi. Namun yang benar dalam hal ini bahwa kitab At-Tirmidzi lebih layak untuk dinamakan Al-Jami', Jami'ut Tirmidzi. Sebagaimana yang disebutkan di sini bahwa Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitabnya Jami' min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata min ahlil jannati
siapa yang meninggal dari penduduk surga, yakni mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul jannah, min saghirin aw kabirin, apakah mereka dalam usia yang kecil ataukah mereka telah dewasa, yariduna bani 30 sanatan fil jannah, maka mereka akan memasuki surga dalam keadaan mereka berusia remaja 30 tahun. La yaziduna 'alaiha abadan, dan mereka tidak akan pernah bertambah dari usia mereka 30 tahunan tersebut. Wa kadzalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Mereka terus berusia 33 tahun dan mereka terus mendapatkan siksaan terus menerus. Setiap hancur tubuh mereka diperbaharui kembali, disiksa lagi, diperbaharui kembali, terus menerus. Dan itu kekekalan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada riwayat-riwayat yang terdahulu, bahwa di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan umur mereka 33 tahun. Sedangkan dalam riwayat ini disebutkan bahwa mereka masuk surga dalam keadaan mereka berusia 30 tahun. Dan pada hakikatnya tidak terjadi pertentangan antara riwayat yang menyebutkan usia 33 tahun dengan riwayat yang menyebutkan 30 tahun. Kalau dilihat dari sisi sanad, riwayat yang menyebutkan 30 tahun, riwayat ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dilemahkan oleh beliau, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Dhaiful Jami'. Berarti dari sisi sanad, yang rajih, yang paling kuat dalam hal ini adalah riwayat yang menyebutkan bahwa usia mereka 33 tahun. Namun anggaplah kalau misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis yang sahih, tidak terjadi pertentangan. Ya, penyebutan 30 tidaklah menafikan dan meniadakan riwayat 33 tahun. Sebab biasa dari kalangan Arab mereka mengitlakkan suatu bilangan, ya, 20-an atau 30-an atau 40-an. Namun yang mereka maksud ya lebih daripada itu. Nah, maka riwayat 30 tahun maksudnya 30-an. Sehingga tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan 33 tahun. Itu kalau kedua riwayat tersebut sahih. Dan telah kita sebutkan di sini bahwa yang paling sahih, yang paling kuat adalah riwayat yang menyebutkan 33 tahun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Hadil Arwah. Berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah. Kitab ini kitab yang khusus membahas tentang surga dan sifat-sifatnya. Bagi orang yang membaca kitab ini, kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seakan-akan Ibnul Qayyim rahimahullah pernah masuk ke surga. Seakan-akan beliau pernah melakukan penelitian di dalam surga. Tahu kebunnya, tahu pohonnya, tahu tingkatannya, tahu keindahan yang disebutkan di dalamnya. Padahal pada hakikatnya beliau mengambil itu semua dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang adanya dua riwayat yang kelihatan bertentangan ini. Fa in kana hadza mahfudha, kalaulah riwayat yang menyebutkan 30 tahun ini sahih, terpelihara, lam yunaqid ma qablahu, tidaklah bertentangan dengan riwayat yang sebelumnya. Fa innal araba idza qaddarat bi'adadin lahu nayyif fa inna lahum tariqatain. Karena orang-orang Arab, kebiasaan mereka, kalau menghitung satu bilangan, yang bilangan itu lebih, ya, memiliki bilangan yang lebih, 10 lebih misalnya, atau 20 lebih, atau 30 lebih, 40 lebih. Maka mereka ada dua cara dalam menyebutkan
dan menghitung bilangan tersebut. Taratan yadhkuruna an-nayf litahrir. Ya, terkadang mereka, orang-orang Arab ini, mereka menyebutkan dengan lebihnya itu. Ya, untuk menjelaskan bilangannya secara pasti berapa. Ya, sebab lebihnya mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, terkadang orang-orang Arab ingin menyebutkan bilangan tersebut secara jelas dan menyebutkan tambahannya 33 misalnya. Wa taratan yahdifuna, dan terkadang mereka mengitlakkan begitu saja 30-an. Ya, 30-an, dan mereka menghapus lebihnya. Wa hadza ma'rufun fi kalamihim, dan ini adalah perkara yang telah diketahui dalam perkataan-perkataan orang-orang Arab. Wa khitabi ghairihim minal umam, demikian pula ucapan selain mereka dari umat-umat ini. Jadi kesimpulannya bahwa usia ahlul jannah, baik mereka dari kalangan laki-laki maupun wanita, mereka berusia 33 tahun. Dan tentunya itu merupakan usia keremajaan yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keremajaan yang terus-menerus. Mereka tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan ketuaan, kecapean. Allah Azza wa Jalla memberikan pada mereka kekuatan di dalam al-jannah. Faslun, pasal yang berikutnya, fi tuli qamati ahlil jannati wa 'ardihim. Penjelasan tentang tinggi postur tubuhnya penduduk surga dan berapa lebarnya mereka. Ya, ini sampingnya berapa? Nah, dan tingginya berapa? Postur mereka. Yakni anna ahlal jannati yakununa ala tuli abihim Adam. Yaitu bahwa penduduk surga mereka nanti, ya, semuanya keadaan mereka dan postur tubuh mereka setinggi dengan kakek moyang mereka dahulu, yaitu Adam alaihissalam, sittina dira'an fis sama, yang memiliki ketinggian, ya, 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta berapa ya? Berapa meter? Ya. Tahu hasta? Hah? Ini. Kalau 2 ini mungkin 1 meter ya? Hah? Kalau ukuran laki-laki yang dewasa, yang normal, ya kira-kira 1 meter lah misalnya. Berarti kalau 60 hasta, 30 meter. Subhanallah. Setinggi anten. Nah, setinggi antena pemancar. Subhanallah. Ya. Wa hadza amrun maqtu'un bihi. Ini adalah perkara yang pasti. Liwurudihi fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, alladzaini huma awthaqu kutubis sunnah. Disebabkan, karena disebutkan riwayat ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang keduanya adalah kitab sunnah yang paling terpercaya. Wa ammal ardu falam yarid fihima. Namun lebarnya mereka, ya, apakah mereka langsing atau mereka gemuk di dalam surga, itu tidak disebutkan itu. Tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hanya menjelaskan tentang tingginya saja, bahwa mereka setinggi 60 hasta. Adapun lebarnya tidak disebutkan. Lakin rawa Ahmad rahimahullah, namun disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah taala, anna ardhahum 7 adru'in kamilah, bahwa lebarnya mereka itu 7 hasta sempurna. 7 hasta. Ya, kalau hitungannya tadi 2 hasta itu 1 meter, berarti
3,5 meter. Langsing. Ya. Postur tubuh yang sempurna. Masya Allah. Namun riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Ali bin Zaid bin Juda'an perawi yang dhaif. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib menghasankan hadis ini. Ya, entah mungkin beliau mendapatkan jalan yang lain sehingga beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Artinya hadis ini boleh jadikan sebagai hujjah. Ya, berarti penyebutan 7 hasta walaupun tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim namun disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. ولا يخفى ما بين هذا الطول والعرض من التناسب والانسجام. Dan tentunya tidak tersamarkan oleh kita bahwa tinggi dan lebar yang seperti ini sangat sesuai sekali. Postur tubuh yang ideal, yang sesuai dengan tingginya. Wa anna kullan minhuma muwafiqun li sahibihi 'ala at-tamam. Dan setiap dari tinggi dan lebarnya itu sesuai dengan yang memiliki postur tubuh tersebut dengan sempurna. Nah, fatabarakallahu alladhi ahsana kulla syai'in khalqahu wa atqana sun'atal insan. Maka maha baraka Allah Subhanahu wa taala yang telah memperbaiki ciptaan segala sesuatu dan sangat teliti, sempurna dalam menciptakan postur tubuh manusia. Nah, biasanya ada rumus. Ya, mereka-mereka yang mengetahui postur tubuh ideal. Kalau orang itu setinggi 160 cm, ya, mestinya beratnya berapa ya, kawan? Ada rumusnya itu biasanya. Hah? Dikurangi berapa? Hah? Dikurangi 110. Tinggi badan dikurangi 110. Itulah berat badan yang ideal. Nah, Masya Allah. Nah, kalau 160 berarti 50. Nah, Masya Allah. Nah, kalau lebarnya nggak ada ya, nggak ada hitungan lebar. Yang ada berat. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, fi lihahum wa alwanihim. Penjelasan tentang jenggot-jenggot mereka. Demikian pula warna-warna kulit mereka. Ya. Nah, gimana kondisi mereka ketika mereka di dalam surga? Yakni anna ahlal jannati yadkhulunaha bidan jardan laisa lahum liha. Penduduk surga mereka akan masuk ke surga dalam keadaan kulit-kulit mereka berwarna putih. Ya. Kulit-kulit mereka berwarna putih. Nah, dan bukan yang dimaksud di sini adalah yang masuk surga yang berkulit putih. Kesian yang berkulit hitam. Nah, ya, jadi orang-orang Afrika, kesian mereka. Syiah, ya, mereka menyebutkan dalam riwayat-riwayat mereka riwayat-riwayat yang merendahkan kulit hitam. Sampai ada riwayat yang dituliskan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahwa Ja'far as-Shadiq mengatakan inna syadidas sawad la yadkhulun nar. La yadkhulul jannah. Orang yang sangat hitam kulitnya itu tidak masuk surga. Orang yang sangat hitam kulitnya tidak masuk ke dalam surga. Subhanallah, kesian mereka yang sudah diciptakan dalam keadaan kulit mereka hitam. Nah, maka ahlul jannah mereka masuki surga dalam keadaan kulit mereka putih.
Nah, maka orang-orang yang dahulu di dunia mukmin, muslimin, ya, dalam keadaan mereka berkulit hitam, maka mereka masuk surga dalam keadaan kulit mereka putih bersih. Laisa lahum liha, jardan atau jurdan laisa lahum liha. Mereka tidak mempunyai bulu. Jadi mulus, ya. Pada wajah mereka, tangan mereka tidak berbulu. Ja'adu syu'ur, rambut mereka itu ikal. Ya. Nah, rambut mereka ikal. Yani agak berombak gitu, ya. Enggak juga terlalu bundar gitu, ya. Ikal gitu. Nah, atau berombak. Nah, fi syu'urihim takassur wa laysat sibtah. Ya, pada rambut mereka yaitu berombak dan tidak terurai. Ya, tidak lurus rambut mereka itu. Mukahhalil ajfan, dalam keadaan kelopak-kelopak mata mereka sudah dalam keadaan tercelak. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ini sudah menjadi ciptaan mereka. Ya, bukan sesuatu yang diletakkan. Tapi sudah menjadi ciptaan mereka, mereka dibangkitkan oleh Allah dan mereka masuk surga dalam keadaan mereka, ya, pada wajah-wajah dan mata mereka sudah dalam keadaan tercelak. Wa hadza huwa tamamul husni fi hadhihi al-asya'i tsalatsah, dan ini merupakan kesempurnaan ciptaan pada 3 perkara ini. Ya. Mulus, rambut berombak, ya kan? Demikian pula mata mereka bercelak. Fatamamul husni fil laun ay yakuna abyad safiyan. Maka kesempurnaan, ya, ciptaan dalam hal warna, kalau warna kulit seseorang itu putih bersih. Putihnya itu bersih, ya. Kalau putih tapi kebulek-bulekan itu jelek putihnya. Tapi ada yang putih bersih, ya. Nah, wa tamamuhu fi sya'ri ay yakuna ja'dan, dan kesempurnaan seorang memiliki rambut kalau rambutnya itu berombak, ikal, ya. Nah, oleh karena itu biasanya ada sebagian orang yang rambutnya lurus akhirnya dibikin berombak, ya, karena senang melihat rambut seperti itu. Wa tamamuhu fil ainaini an takuna muktahilatain, dan kesempurnaan ciptaan pada 2 mata apabila kedua mata tersebut dalam keadaan bercelak. Rawal Imam Ahmad an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalin abna 33. Penduduk surga itu akan masuk surga dalam keadaan mereka tidak berbulu, ya. Putih warna kulit mereka, ikal rambutnya, dan bercelak matanya. Usia mereka 33 tahun. Wahum ala khalqi adama 60 dhira'an fi 'ardi 7 adru'. Dan mereka, ya, postur tubuh mereka seperti postur tubuhnya Adam alaihissalam yang memiliki ketinggian 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, fi lisani ahlil jannah. Bahasanya penduduk surga itu bahasa apa? Ya, karena bahasa di dunia ini banyak. Ya, biasanya masing-masing daerah berbangga dengan bahasanya. Nah, bahasa apa di dalam surga nanti?
Nah, di sini akan disebutkan beberapa riwayat agar kemudian ya kita mengetahui bahasa apa yang akan mereka jadikan sebagai bahasa dialog mereka. Supaya jangan sampai ada yang mengklaim nanti bahasa Jawa. Misalnya ada yang mengklaim orang-orang Jawa yang fanatik, ya, atau orang-orang Sulawesi, nanti bahasa Bugis nanti. Ya. Nah, atau orang Buton, nanti bahasa Buton nanti. Nah, bahasa apa itu? Ini akan disebutkan. Walaqad warada atharun bi anna ahlal jannati yatakallamuna fiha bil lisanil arabiyyil fasih. Telah disebutkan riwayat bahwa penduduk surga itu mereka akan berdialog di dalam surga itu, ucapan berbahasa mereka adalah bahasa Arab yang fasih, ya, yang sesuai dengan kawaid. Nah, bukan lagi bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab pasaran. Kalau orang-orang sekarang, ya, orang-orang Arab yang sudah berubah bahasa mereka tidak lagi bisa dijadikan sebagai hujjah. Sudah terlalu banyak perubahan, ya. Sudah dimasuki oleh bahasa-bahasa ajim. Adapun yang menjadi hujjah, yang menjadi bahasa Arab fasih adalah bahasa orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Qur'anul Karim bahasa Arab yang fasih. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab yang fasih. Para sahabat mereka berbahasa Arab yang fasih, belum terjadi perubahan. Demikian pula pada zaman Banu Umayyah. Ya, mereka masih berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Bahasa Arab sudah tidak lagi menjadi hujjah pada zaman Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena sudah terlalu banyak kitab-kitab ajim yang diterjemahkan lalu kemudian dikonsumsi oleh kaum muslimin, orang-orang Arab, sehingga lama-kelamaan terjadi perubahan bahasa-bahasa mereka. Yang dahulunya mereka berbahasa Arab fasih, lama-kelamaan berubah. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kalau kita melihat sebahagian, ya, dari orang-orang Arab yang mereka mengaku sebagai orang Arab dan mereka mengatakan bahwa bahasa mereka bahasa Arab, subhanallah. Sebagian bahasa mereka itu sama sekali tidak bisa dimengerti. Entah bahasa apa. Ada yang mirip-mirip ke bahasa Prancis. Nah, seperti bahasanya orang-orang Bahrain, Al-Magharibah, Al-Jazair, ya, subhanallah. Seperti bahasa planet. Nah, tidak bisa difahami sama sekali. Ya, bahasa yang sulit sekali dimengerti dan jauh dari qawaid al-Arabiyah. Nah, kalau bahasa di Yaman masih mending, ya, masih bisa difahami lah, ya, walaupun ada sebagian mereka yang juga sudah cukup sangat jauh sekali dari bahasa Arab yang fasih. Nah, adapun dari kabilah Shinkit yang ada di Magharibah, nah itu mereka, ya, lebih mending dari sisi bahasa mereka, masih lebih mendekati bahasa Arab yang fasih. Wallahu a'lam. Walhasil kata beliau bahwa penduduk surga mereka berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Fa inna lughatal Arab hiya allati anzalallahu biha afdhala kutubih. Karena sesungguhnya bahasa Arab dialah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling afdal dengan bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Kami menurunkan Al-Quran Karim dalam keadaan berbahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Demikianlah kami menurunkannya hukum dalam berbahasa Arab. Wa ikhtara minal Arab akrama rusulihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasulnya yang paling mulia juga dari kalangan Arab. Jadi Al-Quran sebagai bahasa yang sebagai kitab yang paling mulia dengan berbahasa Arab. Demikian pula Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai rasul yang paling mulia juga dengan berbahasa Arab. Li'a'zami risalatin ila khalqih, dengan membawa risalah yang paling mulia kepada makhluknya ini. Fal atharu ma'qulul ma'na, maka riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahasa penduduk surga itu bahasa Arab, ini bisa dimaknai dipahami secara jelas. Wa in kana fi isnadihi dha'fun, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Liwujudi rawiyaini fihi laisa bihujjah, karena ada dua perawi yang terdapat dalam riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa huma Al-Ala bin Umar wa Yahya Al-Ash'ari. Dan keduanya adalah bernama Al-Ala bin Umar dan Yahya Al-Ash'ari. Fa innahuma maghmuzan, karena keduanya dalam keadaan maghmuz, ay mat'unun fihima, dicela. Kedua perawi ini menunjukkan kelemahannya. Wa fi ba'dhin nusakh, dalam sebagian cetakan, maghmuran birra ay majhulan, bahwa kedua perawi tersebut adalah perawi yang tidak dikenal. Ya, maksud beliau bahwa kalau kita melihat dari sisi kesahihan riwayat, keabsahan riwayat dari sisi sanadnya, ya memang terjadi kelemahan, ya. Terjadi kelemahan dalam riwayat yang menjelaskan bahwa bahasanya penduduk surga, bahasa pengantar mereka adalah bahasa Arab. Namun kalau dilihat dari sisi makna dan bisa kita fahami, ya, riwayat tersebut bisa difahami kebenarannya. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang paling mulia dan menutupi kitab-kitab yang sebelumnya dengan bahasa Arab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang paling mulia dari kalangan Arab. Nah, umat yang terbaik ya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Rasulullah SAW yang terbaik adalah para sahabat, dan mereka pun adalah orang-orang Arab. Bahasa mereka bahasa Arab. Sehingga dari sini kata beliau, ya, merupakan hal yang benar kalau dikatakan bahwa bahasa Arab lah yang menjadi bahasa pengantar ahlul jannah. Ya, namun kalau dilihat dari sisi riwayatnya dhaif. Rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannah ala tuli Adam 60 dhira'an bi dhira'il malik, bahwa penduduk surga itu akan masuk ke dalam surga dengan postur tinggi mereka 60 dhira', 60 hasta, ya, dengan dhira'nya al-malik, wallahu alam. Ya, yang dimaksud dengan al-malik apakah seorang raja, ya, ataukah yang dimaksud adalah seorang yang dewasa, yang normal, wallahu a'lamu bis-shawab. Ala husni Yusuf wa ala miladi Isa 33 sana, yang mana, ya, keadaan mereka, wajah mereka seperti kecantikannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan umur mereka seperti umurnya Isa alaihissalam, berumur 33 tahun. Wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab, jurdun murdun mukahhalun, mereka tidak memiliki bulu dan mereka bercelak. Riwayat ini mursal, ada hadis, ada terjadi inqita', terputus sanadnya. Harun bin Riyad tidak mendengarkan hadis ini dari Anas bin Malik. Walhasil bahwa hadis ini pun dhaif. Wa rawa Daud bin al-Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas qala, diriwayatkan oleh Daud bin al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, lisanu ahlil jannati Arabi, bahasanya penduduk surga itu bahasa Arab. Wa qala Aqilun qala Az-Zuhri wa qala Uqailun qala Az-Zuhri, lisanu ahlil jannati Arabi. Ya.
Berkata Uqail dari Az-Zuhri bahwa beliau mengatakan bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Nah, walhasil dari sisi hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satupun hadis ini yang sahih yang menjelaskan bahwa penduduk surga berbahasa Arab. Nah, dari sisi perkataan Ibnu Abbas ini pun tidak sahih riwayat ini. Yang sahih adalah perkataan Az-Zuhri, ya. Az-Zuhri seorang tabi'i. Beliau mengatakan bahasanya ahlul jannah itu adalah bahasa Arab. Ya, berarti ini sahih dari perkataan tabi'in. Cuma kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, namun ya bahwa yang demikian bisa difahami. Ya, bisa difahami. Wallahu a'lamu bissawab tentang hakikatnya, ya, tentang hakikatnya. Walaupun qara'in tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka berbahasa Arab. Mereka berbahasa Arab. Namun tentunya sulit bagi kita untuk menjazmkan, memastikan bahasa mereka kecuali dengan sesuatu yang sahih. Apabila di sana ada hadis yang sahih, maka tidak ada iskal bagi kita untuk menetapkan bahasa Arab adalah bahasa pengantarnya ahlul jannah. Namun kalau tidak ada riwayat yang sabit dalam hal ini, ya, yang ada adalah dari perkataan Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bissawab. Faslun, pasal yang berikutnya, fi rihi ahlil jannati min masirati kam yujad. Penjelasan tentang baunya penduduk surga. Ya. Baunya penduduk surga dari jarak berapa sudah bisa dicium baunya mereka itu. Baunya surga, baunya penduduk surga. Bisa dicium dari jarak berapa? Nah, di sini akan disebutkan, ya, oleh al-muallif rahimahullah taala. Waradat atharun muta'addidah fi miqdaril masafati allati tushammu minha raihatul jannah. Telah disebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang jarak perjalanan, ya, atau jarak jauh yang bisa tercium darinya, dari jarak tersebut baunya surga. Baunya surga dari jarak tersebut. Faqad quddirat fi ba'dihha bi 40 kharifan. Ada sebahagian riwayat yang menjelaskan bahwa jarak kita bisa mencium baunya surga itu sejarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan sudah tercium bau surga itu. Wa fi ba'dihha bi 100 amin. Dalam sebagian riwayat, ya, 100 tahun. Subhanallah. Gak tanggung-tanggung. Ini masalah akhir lain menunjukkan luasnya. Main ratusan-ratusan. Ya. Kalau perjalanan ratusan. Maaf. Ya. Subhanallah. Sungguh sangat luas sekali alamul akhirah itu. Wa fi ba'dihha bi 70 wa bi 500. Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 70 tahun. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Nah, ini banyak riwayat ini. Nah, wa nahnu nuriduha huna ba'd hadhil athar. Dan di sini akan kami sebutkan sebagian riwayat-riwayat tersebut. Tsumma nubayyinu ma hawalahu al-muallif min at-tawfiq bainahuma. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana cara kita menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 500 tahun. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan riwayat-riwayat tersebut? Nah, di sini akan disebutkan. Rawat Tabrani bi isnadihi an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat At-Tabrani dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yurah." Atau dalam riwayat yang lain, "Lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh, ya, seseorang dari ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim. Ya, orang kafir
yang mendapatkan perlindungan. Kalau para turis, ya, atau kalau kemudian kaum muslimin memenangkan dan membuka daerah-daerah dan mengalahkan orang-orang kafir dan menjadikan daerah itu sebagai daerah kaum muslimin, ya mungkin di antara mereka masih ada yang statusnya kafir. Nah, maka mereka diberikan pilihan. Mereka diberikan pilihan. Mau masuk Islam, alhamdulillah, terpelihara darah dan harta mereka. Kalau enggak, maka yang kedua yaitu membayar upeti, jizyah setiap tahunnya. Nah, mereka ini yang membayar upeti ini disebut sebagai ahlu zimmah. Sebagai ahlu az-zimmah. Dinamakan ahlu zimmah. Az-zimmah dari kata al-ahd, ad-dhaman, al-aman. Ya, orang yang terjaga, orang yang dipelihara. Sehingga tidak diperbolehkan untuk dibunuh apabila dia telah menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya, membayar jizyah. Nah, sehingga dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang membunuh ahlu zimmah tersebut, sementara dia dilindungi oleh pemerintah muslimin. Maka di sini menunjukkan ya kawan bahwa tidak semua orang-orang kafir itu boleh dibunuh. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Mereka yang berasal dari luar masuk ke negara kaum muslimin. Nah, dan mereka memasuki negara kaum muslimin dalam keadaan resmi diizinkan oleh pemerintah. Maka statusnya mereka itu terjaga. Kalau mereka melakukan pelanggaran, ya hak pemerintah untuk mengeluarkan mereka. Nah, kalau ternyata pemerintah membiarkan, ya kita bersabar, nasihat dengan cara yang baik kepada pemerintah. Tidak dengan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merusak. Tidak dengan cara yang syar'i. Hanya dengan sekedar bermodalkan semangat semata. Semangat, ya, tidak takut mati, mendapatkan doktrin dari mereka bahwa bunuh diri dengan bom itu syahid. Akhirnya mereka pun melakukannya dengan mengharapkan bahwa mereka mati dalam keadaan syahid. Padahal itu adalah bunuh diri. Bunuh diri tidak akan pernah berubah namanya dari bunuh diri menjadi syahid atau jihad. Man qatala nafsahu bihadida udziba biha yaumal qiyamah fi jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan disiksa dalam neraka pada hari kiamat dan akan dilamakan tinggalnya dia dalam neraka waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita mengukur satu permasalahan dan segala problem yang terjadi dengan ilmu syar'i, bukan dengan hamas. Jangan dengan semangat. Jangan dengan emosional, perasaan. Namun dengan ilmu Alkitab was sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dari ahlu zimmah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Oh, besar ini. Sangat besar sekali dosanya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati 'am. Sesungguhnya baunya surga itu bisa tercium dari jarak 100 tahun. 100 tahun perjalanan sudah tercium itu bau surga. Wa rawahu al-Bukhari fi sahih bi isnadihi aidan ila Abdullah bin Amr qala. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yujadu min masirati 40 ama. Itu didapatkan dari jarak 40 tahun. Jadi ada 100 tahun, ada yang menyebutkan pula 40 tahun. Wa rawat Tirmidzi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahida
lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara bi dhimmatillah. Barang siapa yang membunuh jiwa muahid, ya, yang sudah ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia kafir, tapi sudah perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka selama tidak ada tanda-tanda mereka akan membatalkan perjanjian damai itu, maka kita harus menjaga perjanjian itu. Ya, kita harus menjaga perjanjian tersebut. Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, dengan ahlul kitab Yahudi pada zamannya untuk tidak saling memerangi, dengan Banu Quraidah, ya, Banu Qainuqa, Banu Nadir, kabilah-kabilah Yahud. Nah, lalu kenapa terjadi peperangan? Karena mereka yang terlebih dahulu membatalkan perjanjian damai itu. Mereka yang merusak terlebih dahulu. Maka apabila nampak hal tersebut, bahwa mereka akan merusak perjanjian tersebut, maka boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Namun kalau tidak diperbolehkan. Maka barang siapa yang membunuh seorang jiwa yang sudah ada perjanjian damai dengannya, ya, lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, dia telah mendapatkan keamanan, ya, faqad akhfara bi dhimmatillah, maka sungguh dia telah membatalkan janji Allah Subhanahu wa taala, janjinya terhadap Allah. Fala yurah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifa. Padahal baunya surga itu bisa didapati dari jarak 70 tahun. Ya. Adapun hadis ini memang disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan. Ya, dan saya sendiri belum melihat sebab kenapa beliau mendhaifkan riwayat ini. Walhasil bahwa Syekh Al-Albani melemahkan riwayat ini. Wa rawa Abu Nu'aim bi isnadihi an Mujahid an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Mujahid dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna raihatal jannah tujadu min masirati 500 am. Sesungguhnya baunya surga itu didapati dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Wa kadzalika rawa Abu Daud At-Tayalisi fi musnadih. Demikian pula diriwayatkan Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya. Qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Mujahid 'an Abdullah bin Amr bin Al-As 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abih lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya, ya, menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Nah, dia namanya Abdullah bin Muhammad misalnya, nama bapaknya Muhammad, namun dia tidak mau. Dia nisbahkan ke pamannya misalnya, atau ke orang yang memelihara dia, Abdullah bin Fulan. Nah, ini dosa besar, tak boleh. Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Padahal baunya surga itu telah didapati dari jarak perjalanan 500 tahun. Hadis ini sahih. Jadi nampak dari kita ikhwan bahwa dalam beberapa riwayat ini disebutkan jarak perjalanan seorang yang bisa mencium baunya surga. Ada yang menyebutkan 100 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 70 tahun, ada yang menyebutkan 500 tahun. Ya, bagaimana cara kita menggabungkan riwayat-riwayat ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini akhwan. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.